Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah merupakan bagian dari perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Musa memperhadapkan pilihan kepada umat Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Musa meminta umat Israel untuk memilih kehidupan dengan cara mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut pada Tuhan. Demikian juga halnya dalam perjalanan hidup kita. Kita akan senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dimulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, hal yang mudah sampai hal yang paling sulit, dari hal-hal yang biasa sampai kepada hal-hal yang menentukan jalan kehidupan kita. Pada akhirnya, saudara sendiri yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu, bukan orang lain, juga bukan Tuhan. Mungkin selama ini saudara kurang menyadari bahwa sesungguhnya setiap keputusan yang saudara ambil tanpa saudara sadari adalah merupakan hasil dari pemikiran saudara. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi pikiran kita sebagai bagian dari proses pengambilan sebuah keputusan, yaitu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ya, semua itu sangat mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang ada di dalam pikiran kita bukan hanya berpengaruh pada keputusan yang akan kita ambil saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, tetapi juga sangat menentukan arah kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, pikiran kita adalah sebuah medan perang yang sangat luar biasa. Banyak orang yang gagal dalam pertempuran di dalamnya, dan setan sangat paham bagaimana caranya bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk melaksanakan rencana jahatnya atas manusia. Kita harus memenangkan peperangan di medan pikiran kita. Ya, saudara harus memenangkannya, supaya semua keputusan yang saudara ambil adalah keputusan yang terbaik yang berasal dari hikmat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memenangkannya? Mari kita perhatikan perkataan Musa kepada umat Israel. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya.
Ada 3 hal yang disampaikan Musa kepada umat Israel: mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Mengasihi Tuhan artinya berhenti berbuat dosa dan buang jauh-jauh keinginan untuk berbuat dosa lagi. Mendengarkan suaranya artinya baca firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Berpaut padanya artinya memiliki hubungan yang intim, tak terpisahkan, memiliki kehidupan doa yang sehat. Jangan datang pada Tuhan di saat kita perlu pertolongannya saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau seandainya kita diminta untuk memilih antara kehidupan atau kematian, pasti kita akan memilih kehidupan. Kalau kita diminta untuk memilih antara berkat atau kutuk, pasti pilih berkat. Seperti nasihat Musa kepada bangsa Israel untuk mereka memilih kehidupan. Kalau kita memilih kehidupan, artinya kita harus mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Ketika seseorang berhenti berbuat dosa dan sudah tidak punya keinginan untuk berbuat dosa lagi, rajin dengar-dengaran dengan Tuhan, mendengarkan suaranya melalui pembacaan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman, setelah senantiasa memiliki hubungan yang intim tak terpisahkan dengan Tuhan, maka orang-orang seperti ini akan mampu mengendalikan dan bahkan menentukan apa saja yang dilihat, didengar, dan dirasakannya, sehingga dengan demikian ia akan beroleh kemampuan untuk menentukan pilihannya, sebuah keputusan yang tidak akan mendatangkan penyesalan, sebuah keputusan yang tidak akan berdampak buruk atas dirinya dan bahkan juga atas keturunannya. Jika kita memiliki gaya hidup yang mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk senantiasa memenangkan medan pertempuran melawan si jahat di pikiran kita, sehingga kita mampu memilih dan memutuskan yang terbaik, yang mendatangkan kehidupan bagi diri kita sendiri dan bagi keturunan kita. Mari, siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu. Ampuni kami kalau kami masih sering jatuh bangun dalam medan pertempuran di pikiran kami, sehingga pilihan yang kami ambil tidak mendatangkan kehidupan bagi kami. Saat ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon pertolongan dan kekuatan daripada-Mu, supaya kami senantiasa mengasihi-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan berpaut pada-Mu. Ingatkanlah kami untuk selalu mengambil keputusan yang mendatangkan kehidupan bagi kami dan bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangganya. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan berikan ketahanan finansial, keuangan atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.